Halo anak-anak semuanya, selamat sore ya. Di sini kembali Bapak buatkan video penjelasan ya mengenai penugasannya. Bagaimana sih cara mengerjakan penugasannya itu ya. Nah, di hari Selasa itu kita sebenarnya sudah contohin ya, linknya juga sudah Bapak tunjukin ya. Kalau anak-anak yang sudah selesai, terima kasih. Yang belum dan maksudnya belum tahu cara ngerjainnya gimana Pak gitu ya. Padahal kan udah dicontohin. Oke, di sini Bapak buatkan kembali untuk eh, penjelasannya ya. Jadi kita akan membuat robot. Nah, jadi kita belum bisa ya, kita belum bisa menciptakan sebuah robot secara secara langsung ya, robotnya langsung seperti itu. Ya setidaknya kita bisa mendesain atau menggambarnya atau menyusunnya seperti itu ya. Oke. Kalau membuat robot secara engineeringnya langsung ya kita belum bisa. Oke. Nah, tapi di sini kita akan mengerjakan desain ya. Jadi di sini ada situs yang sangat bagus ya. Ada abcya.com ya, yang mana dia banyak bisa digunakan untuk pembelajaran-pembelajaran kreativitas siswa ya, melatih kreativitas anak-anak semuanya, khususnya kelas kecil seperti itu ya, kelas 1, 2, kelas 3. Nah, di sini kita akan mendesain robot sederhana ya. Oke. Nah, nanti anak-anak yang menggunakan laptop ya, ini akan bisa langsung dikerjakan ya. Langsung dibuka ini, nanti diklik. Nah, ini langsung dikerjakan dengan langsung klik ini. Nah, seperti ini. Nah, ya. Oke. Nah, klik play seperti itu ya. Nah, langsung bisa nih dikerjakan ya. Langsung bisa, nggak ada kendala. Nggak usah login, nggak usah join port premium, nggak usah dipretelin yang ini ya, nggak usah dipeduliin. Kita hanya bekerja. Udah, itu aja ya. Nah, kemudian yang pakai handphone gimana Pak? Oke. Jadi di sini Bapak tunjukin lagi ya, yang pakai handphone apa yang harus dilakukan. Nah, Bapak buka dulu di sini. Connect, oke. Ya, kalau kalian pakai handphone ya, sebentar ya, Bapak hubungkan dulu handphone ke laptop biar bisa dicontohin langsung. Oke, ini sudah ya. Coba kita lihat lagi ke tampilan tadi. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya, kalau di laptop kita kan bisa langsung kerja kayak gitu ya. Kita langsung kerja tanpa ada yang harus diapain gitu, dipretelin lah seperti itu ya. Nah, kalau di versi handphone ya, silahkan nanti anak-anak buka ya Google Chrome. Bapak saranin kalau yang pakai handphone gunakan Google Chrome. Nah, setelah itu di pencarian ya, kalian langsung aja ya tempel atau cari ya linknya ini, atau klik aja langsung nanti link yang ada di Google Classroom yang Bapak berikan, lalu buat pilihannya di situ, telusuri dengan menggunakan Google Chrome. Nah, misalnya ini langsung kita tekan ini ya untuk search. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, kalau pakai handphone ya, setelah dicari seperti ini tidak akan bisa langsung dimainkan anak-anak ya. Kenapa? Misalnya seperti ini nih. Bapak klik langsung ya, ini di handphonenya disentuh, akan ada account access. Padahal kita kan nggak perlu bikin account segala ya. Oke, kita tekan yang ini. Oke. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan Pak? Nah, di sebelah atas, sudut kanan atas ini ada titik 3. Anak-anak harus sentuh itu, kemudian kasih checklist di sini, situs desktop. Sentuh di kotaknya ini ya. Nah, nanti tampilan handphone kalian itu akan jadi tampilan desktop komputer. Nah, seperti itu, kita tunggu ya. Oke.
Ini tampilannya sudah tampilan desktop atau tampilan komputer. Dia sedang membuka aplikasinya ya, menyiapkan lah istilahnya ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian sentuhlah nanti yang ini, segitiga yang ada dalam ini, play. Nah, kemudian di sini ada play. Ini bisa kita perbesar, perkecil tampilannya kalau di handphone. Gimana caranya, Pak? Di sini ya, yang hitam-hitam inilah istilahnya ya. Anak-anak bisa kayak memperbesar foto gitu ya, mencubit, mengecilkan gitu ya. Seperti ini misalnya, kayak dicubit untuk memperkecil, dilebarkan lagi dua jarinya untuk memperbesar. Nah, itu bisa kita atur lah sampai tampilannya itu bisa pas di handphone kita. Nah, kemudian klik atau sentuh play. Nah, di sini kita bisa membuat robotnya udah sama persis seperti tadi. Nah, setelah kita susun nanti robotnya, hasilnya itu ya, ini sama dengan yang di handphone ya, sama dengan yang di handphone dengan yang di laptop maksudnya ya. Kita tidak akan bisa simpan hasilnya dari sini ya. Menu, jangan nanti dicoba ya, menu ya. Kemudian di sini kan ada save nih ya, di sini ada save ya, nggak usah. Jadi cara simpannya itu adalah dengan menggunakan fitur screenshot seperti itu. Jadi anak-anak nanti silahkan misalnya misalnya aja nih, misalnya ini gambar robotnya udah jadi. Ini kita misalkan jadi ya, ini bisa kita lihat nih, ini untuk memperbesar, memperkecil nih, kita seret ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau ke kanan semakin besar, ke kiri semakin kecil, seperti itu ya. Nah, ini untuk membuat rotasi. Nah, kita buat rotasinya seperti ini, kita aktifkan dulu. Ini harus aktif ya. Kalau dia aktif seperti ini artinya bisa diedit. Nah, kita buat miring seperti itu ya, bisa kita putar-putar dia ya. Kemudian ini untuk mirror, tampilan mirrornya itu misalnya yang tadinya hadap kanan jadi hadap kiri seperti itu ya. Ini ya. Oke. Nah, kalau ini jarang sih kita pakai yang ini ya. Ini untuk membuat objek baru itu di belakang objek lama. Nah, misalnya ini ada seperti ini ya. Kita bisa buat objek yang baru kita munculkan jadi di belakangnya seperti itu ya. Nah, untuk menghapus kita pakai yang ini. Tapi dengan catatan kita harus sentuh dulu dia. Nah, aktif, ada bulatan seperti ini. Nah, kita bisa hapus. Nah, jadi anggaplah nanti ini misalnya sudah selesai. Ini kita anggap selesai ya, contoh aja nih. Ini contoh untuk di handphone ya. Anggaplah sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, ini silahkan di screenshot aja. Dengan menggunakan fitur screenshot di handphone masing-masing ya. Di handphone orang tuanya, pasti orang tuanya tahu lah cara screenshotnya. Nah, di screenshot. Nah, setelah di screenshot ya, itu nanti fotonya itu yang di screenshot itu dipotong anak-anak ya. Di handphonenya masing-masing kan bisa diedit tuh. Lihat ke galeri, kemudian misalnya kayak gini ya, lihat ke galeri. Kemudian cari fitur atau album yang untuk memotong lagi untuk yang screenshot yang ini ya. Nah, di sini Bapak buka yang ini dia. Oke. Nah, ini kan hasil screenshot tadi ya. Nah, kan kalian nanti setelah di screenshot harus fotonya ini kan dikumpulkan ke Bapak di classroom. Ya, gambar robotnya. Jadi gambarnya kan masih kayak gini ya, belum teratur ya. Nah, kalian itu harus potong ya. Potong maksudnya seperti ini ya, dipotong. Yang ini potong ya. Nah, kemudian ini kita geser ke bawah, kita geser lagi ininya ke atas supaya nanti yang dikumpul itu hanya sampai bingkainya aja, nggak usah tampilan browsernya juga atau tampilan Chrome-nya. Nah, setelah dipotong seperti ini checklist ya. Nah, jadi yang ini disimpan. Nah, jadi yang dikumpulkan ke Bapak itu hanya gambar robot serta bingkainya. Itu dia maksudnya ya, kalau di handphone. Nah, kalau di laptop kita kerjakan dulu. Nah, sama ya, jadi desain di laptop dan di handphone itu robotnya sama cara kerjakannya. Makanya Bapak buatnya yang di laptop aja. Yang di handphone nanti silahkan ditiru aja gimana apa yang mau kita kerjakan. Nah, di sini kita bisa membesarkan, memperkecil juga ya kalau di laptop. Caranya itu tapi kalian harus pakai mouse. Jadi mouse itu kan ada
ininya ya, yang di tengahnya itu ya, yang untuk scroll mouse itu ada di tengah, ada klik kiri kan, klik kanan, terus di tengahnya itu kan ada untuk scroll. Nah itu kita pakai untuk memperbesar dan memperkecil tampilan layar ya. Jadi tekan kontrol, kita bisa perkecil seperti ini ya. Tekan kontrol lagi, ditekannya itu jangan sekali tekan dilepas gitu ya, sentuh, kemudian ditekan, ditahan gitu maksudnya, ditahan, kemudian kita scroll ke depan. Oke, kita scroll ke depan yang di mouse-nya itu ya, itu untuk memperbesar sampai 200%. Nah kalau untuk memperkecil kita scroll ke belakang ya. Nah seperti itu maksudnya. Oke. Nah di sini apa yang mau kita buat adalah, coba kita lihat dulu, kita buat kepalanya dulu. Nah jadi di sini ada pilihan-pilihannya yang bisa kita pilih ya. Bisa kita klik seperti ini ya, pelan-pelan seperti ini. Jadi apa yang mau kita buat ada semuanya di sini untuk kepala. Jadi dia ini per bagian-bagian ya. Kita buat kepala dulu seperti itu ya. Nah, jadi kita desain robotnya itu seperti itu ya. Nah, di sini sorry ini agak nge-lag. Itu jaringannya nge-lag ya. Nah, misalkan oke, kita buat lampu dulu. Jadi anak-anak bisa ambilin dulu yang mana yang mau dibuat seperti itu loh. Misalnya lihat mata, robot kan harus pakai mata misalnya. Nah, misalnya kita buat matanya yang ini. Nah, di sini. Letakin aja dulu di situ ya. Nanti itu bisa kita edit lagi, geser-geser. Nah, misalnya untuk mulut, misalnya kita buat yang ini. Nah, kita buat aja lah dulu di dalam. Nah, untuk hidung yang ini ya. Nah, yang penting udah di dalam tampilan layar kerjanya ya. Kita lihat untuk kepalanya itu ya. Oke, yang ini misalnya. Oke. Nah, ini kita misalnya ini kita perkecil dulu, sep. Ya. Nah, kita geser ke sini. Hup. Nah, ini kita perkecil juga. Nah, kita geser ke atas. Nah, jadi gambarnya itu bisa langsung sekali dua ya, digeser seperti ini ya. Tapi kalau mau satu-satu, kita klik dulu di luar di sini. Nah, kita klik satu-satu. Nah, kita buat di sini satu. Nah, ini kita klik lagi seperti itu dia. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian ini untuk mulut kita perkecil ya. Kita perbesar layarnya ya. Layarnya aja yang kita perbesar agar lebih mudah dalam menempatkan objek-objek kecil seperti ini. Nah, ini kita perkecil. Kita buat di sini. Coba ya. Oh, ini kita buat di sini di depan ya. Nah, jadi itu dia fungsinya ya. Jadi ketika kalau misalnya kayak tadi ya, kayak tadi kan dia kita buat seperti ini di belakang. Nah, supaya di depan, supaya tampilannya itu di depan ya. Supaya tampilannya itu di depan, kita tekan yang tadi. Misalnya ini kan masih di belakang ya. Kalau kita buat dia di belakang, kita tekan yang ini. Jadikan dia di belakang di depan objek. Nah, seperti itu dia. Nah, kita buat di sini mulutnya. Waduh, coba sebentar. Nah, seperti itu ya. Kemudian matanya itu kita perkecil lagi. Nah, Nah, kita coba. Dia masih di belakang ya. Oke, kita buat dulu ini, baru kita geser. Ya. Yang pakai HP juga kayak gitu bisa nanti ya. Diklik aja yang ini dulu, baru digeser ke situ. Ya. Nah, kemudian ini juga ya kita geser, itu masih di belakang. Oke, kita klik lagi, kemudian kita perkecil hidungnya, kecil aja ya. Kita buat di situ. Waduh. Oke, gitu aja ya. Oke, sudah. Oke, kita ambil lagi bagian badan. Ya, tapi sebelum bagian badan, coba kita lihat ada nggak untuk buat leher.
seperti itu ya. Kita klik dulu badan. Ini dia nih. Kita masukkan. Sep. Nah, kita edit langsung, perkecil aja. Nah, kita buat di sini. Oke. Nah, ya namanya tampilan desainnya masih sederhana ya. Kita maklumi aja. Yang penting kalau bisa kita jadikan sebuah desain yang rapi, unik, lucu ya. Oke. Kemudian setelah itu kita ambil badannya misalnya yang ini ya. Oke, kita buat seperti ini. Hup. Nah, oke. Kemudian kalau mau ada yang ditambahin, misalnya kita lebih buat tampilannya lebih besar, ini kita geser ke kanan. Nah, oke. Setelah itu, misal kalau ada yang mau ditambahin, dilihat-lihat aja dulu ya. Dilihat dulu, ada nggak nih yang menarik nih, yang mau ditambahin seperti itu ya. Misalkan kita buat apalah ya. Ada indikator seperti ini di badannya seperti itu ya. Oke. Nah, setelah itu atau kita buat pas di tengah aja. Oke. Setelah itu kita ke misalnya kalau anak-anak pengen yang lain ditambahin, terserah ya. Jadi ini bukan mengikuti yang Bapak buat. Ini hanya sebagai contoh ya. Kalau anak-anak mau membuat desainnya itu berbeda dengan yang Bapak buat, silahkan. Oke. Nah, kemudian oke, itu saja ya. Kita ke tangan. Nah, tangannya kita buat yang ini aja. Ini kita ambil 2 atau satu-satu aja dulu ya. Nah, kita buat seperti ini misalnya ya. Nah, ini kan belum pas nih ya. Letaknya belum pas seperti ini. Jadi ini kita bisa putar anak-anak ya. Sesuai dengan garis ininya tadi. Nah, supaya nggak ada celahnya seperti itu loh ya. Supaya nggak jelek banget. Hup. Nah, kemudian atau tangannya agak diperkecil aja dikit ya. Serem juga kalau terlalu gede kayak gitu. Nah, kemudian ini kita geser lagi. Nah, di sini kita memanfaatkan fitur yang tadi, yang ini. Jadi ini untuk mirror. Kalau kita klik dia, itu akan jadi berubah arah. Nah, di handphone juga kayak gitu ya. Sama, cara kerjanya sama. Oke. Cuman kalau pakai handphone anak-anak harus lebih sabar aja. Karena apa? Karena tampilan layarnya lebih kecil. Jadi harus sabar ngerjainnya gitu ya. Oke. Kita letakkan misalnya di sini. Hup. Nah, kayak gitu. Kemudian apalagi? Nah, misalkan kita ambil untuk tangannya itu yang ini satu ya. Kemudian yang ini. Oke. Misalkan kita buat ini ya, kita geser sedikit cep, biar kemiringannya atau arah garisnya itu sejajar ya. Nah, kayak gitu. Kemudian ini juga oke. Nah, itu kan kalau kita tempel kayak gini kan belum tepat ya, belum pas ya. Nah, kita harus perkecil dulu biar nggak kegedean. Kita sesuaikan dengan besar ininya ya, pergelangan ininya ya. Kemudian kita tempel seperti ini kan belum pas tuh ya, belum tepat ya. Nah, itu kita miringin dulu ke arah yang sesuai. Ups. Nah, kita coba tempel. Ya, masih belum ya. Nah, di sini dia yang butuh kesabaran dan ketelitian ya. Namanya kita mendesainnya. Ya, mirip-mirip dengan membuat robotnya langsung. Harus teliti juga seperti itu. Fokus. Nah, atau kita perkecil sedikit. Oke. Nah, kita buat seperti itu aja. Oke. Kemudian untuk bagian kaki ya, kita klik bagian kaki yang ini. Set. Nah, mau yang mana? Misalkan yang ini. Oke. Atau ada lagi yang mau dibuat? Silahkan. Misalkan apa yang mau dibuat di sini? Ya, banyak pilihan. Oke, jadi misalnya kita buat yang ini aja dulu. Kita perbesar. Sep. Oke. Atau kita ambil gambar yang lain
dulu coba. Nah, misalkan ini. Waduh, nggak cocok ya. Atau ini kita langsung tempel aja seperti ini. Ya namanya robotnya masih robot sederhana ya. Coba kita ambil untuk kakinya yang mana. Coba, nah coba kita buat yang ini. Sep, kita sesuaikan dengan bulatannya itu ya. Oke, kita perkecil. Sep, kita atur coba. Nah, sayangnya kita nggak bisa copy. Misalnya ini kita copy biar langsung tinggal diletakin, nggak bisa. Jadi kita harus ambil lagi. Seperti itu dia cara kerjanya ya. Kemudian ubah arahnya ya, aktifin dulu, ubah arahnya. Sep, kita perkecil. Nah, kita paskan dulu. Nah, seperti itu dia. Oke. Kemudian misalnya kita buat di kakinya itu dia bisa terbang kayak Iron Man. Iron Man gak tuh? Nah, ini dia. Sep. Ini kita perkecil dulu. Nah, kita buat di sini. Oke. Nah, kita ambil lagi, kita buat di sini, tapi kita perkecil lagi. Atau kita tempel dulu kayak gini. Udah sama nggak? Oke, udah sama. Kita buat di sini. Nah, oke. Setelah itu, nah untuk tambahan-tambahan misalnya dari sini ya, ini aksesoris ya. Terserah lah ya. Mau yang mana ditambahin lagi, misalnya dibuat apa lagi yang ada di sini yang bisa ditambah-tambahin lah gitu ya. Oke, misalnya ada lambang ini ya, kita buat entah itu ini kita perkecil seperti itu, kita buat entah di mana ya, di sini seperti itu ya, atau oke, entah di situ seperti itu ya. Jadi ini hanya aksesoris kalau yang di sini ya. Alat-alat yang lain misalnya kayak ada lagi di sini entah oke, hanya itu ya, nggak terlalu banyak ya. Kita udah scroll sampai ini lagi. Oke. Nah, misalnya kayak gini. Nah, oke, ini kita perkecil tampilannya seperti yang Bapak bilang tadi. Tekan Ctrl, scroll ke arah belakang. Nah, oke, yang di mouse-nya itu ya. Nah, ini sama seperti yang di handphone tadi, kita nggak bisa menggunakan save atau print ya, nggak bisa karena kita nggak punya akun ya. Nah, bagaimana caranya itu? Kita harus screenshot dulu anak-anak. Screenshot. Cara screenshotnya gimana sih? Ada dua cara. Cara pertama, anak-anak tekan tombol Windows yang ada di laptopnya itu. Windows itu kalau ini Pak, kalau pakai laptop ya. Kalau pakai handphone kan tadi udah Bapak misalkan pekerjaannya selesai dan Bapak udah screenshot, contohin gitu ya. Nah, ini kalau untuk screenshotnya ada dua kalau di laptop. Pertama, tekan tombol Windows sama tombol Shift sama tombol S secara bersamaan langsung ya, seperti ini. Nah, itu fitur snipping tool ya, ini dia nih, bisa langsung dipotong yang ini. Jadi yang diambil bingkainya aja ya, bingkainya seperti ini ya, bukan tampilan semuanya. Yang lain ini kan nggak penting ya. Nah, jadi ini bisa langsung kita klik gambarnya itu ya, kan ada muncul di sini nanti. Nah, ini kita disuruh untuk edit atau memperbesar atau ngapain lah seperti itu ya. Nah, ini oke. Nah, setelah itu kita save. Ini save as ya, save as. Kita buatlah namanya ya, tugas robot. Tugas mendesain robot. Nah, save lah dimana yang mau kita save, entah itu dokumen, download, kemudian di save, klik save seperti itu. Nanti itu akan tersave. Nah, setelah tersave, hasil yang di save itulah yang harus kalian kirim ke Bapak di Google Classroom, gambarnya seperti itu ya, desainnya. Oke. Nah, cara screenshot yang kedua gimana Pak? Oke, jadi cara screenshot yang kedua, anak-anak tekan
tombol print screen di laptop ya. Print screen tombolnya di sebelah mana Pak? Biasanya di laptop pada umumnya itu terletak di sebelah kanan atas. Ada tulisan di tombol itu namanya PRTSC. Nah, tekan aja ya, itu print screen namanya, PRTSC disingkat. Tekan tombol PRTSC itu, kemudian buka Microsoft Word ya. Minta tolong bantuan orang tua anak-anak ya. Jadi buka Microsoft Word ya, semua laptop itu ada Microsoft Word-nya ya. Jadi memang kalau pakai laptop ini dalam hal menyimpannya itu agak lebih ribet daripada di handphone. Kalau di handphone tadi tinggal print screenshot, edit, potong. Nah, di sini juga seperti itu sih, cuman ada dua cara. Gitu ya. Ada dua cara. Caranya tadi kita sudah print screen, kemudian di sini klik kanan pada mouse atau pada laptopnya ya, touchpadnya itu, kemudian pilih paste yang ini. Nah, jadi nanti dia terpaste. Cuman ya, karena anak-anak tadi print screennya itu beda untuk yang kedua ini ya, jadi semua tampilan layar yang di print. Nah, Bapak kan nggak butuh yang ini ya, Bapak cuma butuh desain robot dan bingkainya. Nah, kalian harus potong. Gimana caranya Pak? Kalian klik 2 kali gambarnya secara cepat ya. Kemudian di sini ada crop. Nah, yang hitam-hitam ini kalian arahin buat memotong gambarnya itu ya, supaya yang tersimpan nanti hanya gambar robot dan bingkainya, bukan ikut yang lain-lain. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Kemudian tekan tombol enter. Nah, Pak, gambarnya kecil banget. Nah, boleh dibesarin dulu. Caranya coba aktifkan lagi gambarnya sampai ada bulat-bulat seperti ini. Kemudian kita wrap text, kasih behind text aja biar gampang ya. Ingat ya, wrap text kemudian behind text. Nah, ini bisa kita perbesar dengan sangat mudah. Nah, kayak gini. Nah, kemudian gambarnya bagus ya, nggak pecah. Walaupun tadi dari kecil banget kita perbesar sampai segede ini, nggak kecil, nggak pecah dia karena memang situsnya itu lumayan tajam ya, akurasi warnanya semuanya gitu. Jadi kalau kita potong pun nggak akan blur ya. Nah, setelah itu diapain lagi Pak? Nah, kalian klik kanan ya, klik kanan di mouse atau di laptopnya, kemudian pilih save as pictures ya, simpan sebagai gambar, kemudian buat namanya tugas sama seperti tadi ya, desain robot. Nah, kemudian pilih di mana anak-anak mau simpan. Nah, kemudian dipilih save, tekan save gitu. Nah, gambarnya itulah nanti yang harus anak-anak kirimkan di penugasan Google Classroom. Seperti itu dia ya. Nah, jadi nanti ketika Bapak buka tugasan anak, yang terkumpul itu ke Bapak adalah gambar-gambar seperti ini. Ada robot dengan bingkainya. Seperti itu ya, gambar robot dan bingkainya. Oke. Selamat mengerjakan ya. Semoga semuanya hasilnya baik ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan. Salam kepada keluarga dan orang tua. Bye-bye.